Waalaikumsalam. Silakan dulu. Oke. Mardina ya? Iya, Bu. Ada apa? Sebenarnya Ibu, saya datang ke ruang BK mau curhat Ibu. Oh iya, silakan. Sebenarnya bukan curhat sih Bu, lebih ke minta tips begitu. Oke. Jadi saya ini Bu, ada masalah. Jadi masalah saya itu kayak self control saya itu kurang, dengan manajemen waktu saya itu tidak baik Ibu. Jadi untuk selama ini bagaimana kamu untuk mengatur waktu biasanya? Kalau selama ini Bu, saya buatkan jadwal, tapi jadwal yang saya buat itu cuman sebatas jadwal saja, tapi tidak dilaksanakan. Biasanya kan kenapa kamu nggak ngelakuin, kan kamu sudah susun banyak ini kan jadwal-jadwal, apa sih yang membuat kamu bisa nggak melakukan hal-hal yang memang sudah kamu rencanakan? Sebenarnya banyak sih Bu, karena yang pertama itu karena saya suka menunda-nunda begitu. Terus kemudian juga karena saya tidak melaksanakan tugas yang pertama, makanya tugas kedua itu saya laksanakan di waktu yang seharusnya tugas pertama saya kerjakan. Jadi apa yang membuat kamu tuh bisa menunda-nunda pekerjaan kamu? Mungkin penyebab pertamanya itu karena malas. Malas ya. Biasanya orang itu malas pasti ke distract sama sesuatu. Mungkin kamu ke distract sesuatu, mungkin kenapa kamu bisa menunda-nunda pekerjaan kamu? Sebenarnya kurang tahu sih Bu, tapi kayak saya itu selalu merasa kelelahan begitu. Kelelahan, mungkin apa yang menyebabkan kamu tuh kelelahan? Pasti ada penyebabnya kenapa bisa. Mungkin karena kamu biasanya kerja tugas itu di waktu kapan? Tugas untuk sekolah. Kalau kerja tugas itu Bu, biasanya waktu tengah malam. Wah, tengah malam. Biasanya kegiatan apa yang kamu lakukan pagi hari atau siang hari? Kenapa kamu harus melakukannya malam hari? Kalau mungkin kebanyakan kegiatan yang membuang-buang waktu begitu Bu. Berarti vaksinasi ya. Jadi membuang-buang waktu ya. Biasanya kamu melakukan apa? Kenapa bisa sampai membuang-buang waktu? Jadi kegiatan yang membuang-buang waktu itu yang saya lakukan tuh biasanya lebih ke tidur dengan nonton. Jadi kamu mungkin tadi kenapa tidur pagi mungkin atau siang hari karena mungkin suka begadang ya? Ya begitu. Oke. Jadi biasanya nih kan kamu itu kan tidur di pagi atau siang hari kan? Nah malamnya baru kamu kerja tugas. Nah biasanya emang kegiatan kamu sehari-hari apakah hanya seperti itu atau ada lagi kegiatan lain di luar dari itu? Kalau untuk kegiatan yang lain nih Bu, mungkin tidak ada sih, kecuali ada kegiatan yang memang, tapi kegiatan saya yang kayak di luar tugas begitu jarang sih. Oke, jadi apakah kamu bisa untuk mengubah kebiasaan kamu yang tadinya suka mengerjakan tugas atau hal-hal itu di tengah malam, dan untuk mengubah kamu suka tidur pagi atau siang itu? Apakah kamu punya keinginan untuk mengubah? Sebenarnya Ibu, kemauan untuk berubah itu pasti ada, tapi begitu nih Bu, susah bagi saya. Apa yang membuat kamu susah? Mungkin karena sudah kebiasaan. Oke, jadi coba kalau dari ibu untuk kamu tuh memanajemen waktu kamu lagi lebih baik. Bagaimana kamu mengontrol diri kamu untuk mengatur jadwal-jadwal yang tadi kamu sudah atur, dan coba untuk mengikutinya step by step. Gak harus satu kali semuanya, coba deh satu-satu aja. Kayak umpamanya hari ini kamu ingin melakukan baca buku sehari, terus nanti coba deh untuk kamu perlahan-lahan baca buku sehari. Gak harus berapa halaman, cukup satu halaman saja, dan coba untuk dilakukan itu secara konsisten. Nah kalau dari ibu sarannya seperti itu,
Tapi kalau kamu itu dari tergantung diri kamu lagi, bagaimana kamu untuk menjalankan dan komitmen sama diri kamu sendiri. Jadi bagaimana, mau untuk berubah kan? Iya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ya. Jadi Nur Rusna ya. Iya Ibu. Kira-kira Nur Rusna di sini ada tujuan apa ya? Jadi begini Bu, datang ke adik yang aku bicarakan. Boleh juga Bu. Bisa. Jadi begini Kak Bu, ada masalah aku di kelas karena tadi Kak ada pelajaran Bu matematika. Nah, terus tadi ada temanku bilang nih, katanya dia tidak bisa itu jangan dekat-dekat lah. Udah begitu, jadi kayak teman kelas gue terpengaruh, jadi banyak yang jauh Kak. Jadi bingung Kak, bagaimana ini, kenapa semua orang kayak kasih begitu Kak? Oh gitu. Jadi kira-kira itu temannya apa? Faktor penyebabnya itu melakukan meremehkan Rusna itu apa? Kalau untuk itu tidak tahu pasti kan kenapa bisa, tapi yang jelas kayak tiba-tiba tadi Bu. Tapi memang dari lama sudah suka begitu. Terus kalau Nur Rusna diremehkan begitu, bagaimana perasaan Nur Rusna? Jelas sedih Kak Bu, karena dikasih begitu, diremehkan. Padahal udah bodoh-bodoh amat juga Bu, karena bisa juga kerjakan juga, hanya karena dilihat kau itu jadi diam kita dilakukan karena tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau itu yang meremehkan dalam kelas itu berapa orang? Apakah sekelompok atau cuma satu orang saja? Tadi cuma satu orang dia, tapi karena ada pengaruh teman yang lain di kelas, jadi pengaruh semua. Jadi satu kelas yang begitu sih. Jadi karena diremehkan itu, apakah Nur Rusna masih memiliki teman yang bisa ditempati untuk berbagi begitu? Kalau itu tidak ada. Tidak ada. Terus kalau Nur Rusna itu sementara diremehkan, apakah Nur Rusna itu merasa kurang percaya diri? Iya Bu, karena kayak gak ada yang percaya di kelas, jadi kayak dijauhi juga, jadi kayak jadi ragu sama diriku sendiri juga. Terus dalam proses pembelajaran itu, apakah perilaku teman-teman Nur Rusna itu yang meremehkan itu mengganggu proses belajar Nur Rusna? Kalau awalnya Ibu tidak pikirkan kalau dia mengganggu terus, tapi kayak lama kelamaan jadi kayak mengganggu proses belajar. Jadi ini teman-teman berperilaku begitu sudah lama atau baru-baru? Harus sering ya, karena nggak tahu juga kenapa bisa tiba itu sering, padahal tidak begitu. Terus ini perilakunya teman tak berpengaruh ke nilai Kak? Kalau dari nilai Ibu, tadi kan aku bilang sama pelajaran tidak terganggu, tapi lucu terganggu, jadi kayak mulai nilaiku turun karena terganggu sama itu. Terus ini perilaku mengganggunya teman-teman tak cuma dari teman saja atau ada juga guru yang meremehkan Kak? Dari diriku sendiri tidak ada teman-teman yang suka sedikit. Terus ini apa masalah Kak, ada guru lain selain saya yang tahu? Sejauh ini baru yang Jadi Nur Rusna ini apakah ada keinginan untuk pindah kelas atau bagaimana? kalau bisa Ibu. Oh iya. Jadi minggu depan itu Nur Rusna bisa datang di sini lagi ya untuk mengurus registrasi untuk pindah kelasnya. Nanti saya yang nguruskan, berhubung besok itu hari libur jadi Iya, nanti saya lihat dulu ya kalau namanya saya bisa datang, insya Allah saya datang. Terus Nur Rusna juga ingat ya, Nur Rusna itu punya bakat, jadi jangan mau disepelekan dengan teman-temannya. Nur Rusna itu mempunyai hak untuk berkembang seperti teman-teman yang lainnya. Yang terima kasih atas motivasinya. Mungkin insya Allah ke depannya akan lebih mengembangkan diri dan meningkatkan diri.